Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam materi psikologi sosial, ya, pertemuan kedua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman dimanapun Anda berada, untuk materi kita kedua ini berkaitan tentang motif sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, motif sosial itu adalah dorongan yang mendasari perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini sangat penting dalam memahami dinamika masyarakat dan membangun hubungan yang harmonis tentunya. Definisi motif sosial ini bisa kita bagi menjadi 3 kebutuhan, teman-teman. Yang pertama adalah kebutuhan afiliasi, ya. Yang kedua kebutuhan dominasi, yang ketiga kebutuhan prestasi. Apa itu kebutuhan afiliasi? Dorongan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan sosial yang positif dengan orang lain, ya. Sedangkan kebutuhan dominasi adalah keinginan untuk mempengaruhi, ya, mengontrol atau memimpin orang lain. Nah, kebutuhan prestasi yang dimaksud di sini adalah motivasi untuk berprestasi. Bagaimana untuk mencapai sebuah kesuksesan, ya, dan juga mendapat sebuah pengakuan. Nah, ada beberapa jenis-jenis motif sosial. Yang pertama adalah motif afiliasi tadi, dengan dorongan untuk memiliki koneksi dan juga hubungan yang dekat dengan orang lain. Sedangkan yang kedua, motif kekuasaan, di mana keinginan untuk mempengaruhi dan juga mengendalikan atau memimpin orang lain. Yang ketiga, motif prestasi ini jenisnya motif untuk mencapai sebuah keunggulan, kesuksesan, dan juga pengakuan dari sosial. Baik teman-teman, kita akan melihat pentingnya motif sosial ini dalam masyarakat. Yang pertama adalah membangun relasi, ya. Yang kedua kohesi sosial, yang ketiga pemenuhan kebutuhan. Membangun relasi di sini adalah motif sosial untuk mendorong manusia untuk saling berinteraksi dan juga membentuk hubungan yang bermakna. Yang kedua adalah kohesi sosial, di mana motif sosial ini memperkuat rasa kebersamaan dan juga keterkaitan dalam kelompok masyarakat. Nah, yang ketiga pemenuhan kebutuhan. Nah, motif sosial ini membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar akan afiliasi tadi, kekuasaan dan juga prestasi. Nah, kita lihat apa pengaruh motif sosial terhadap interaksi sosial itu sendiri. Yang pertama adalah inisiasi interaksi. Motif sosial ini mendorong individu untuk mulai dan terlibat dalam interaksi sosial. Nah, yang kedua adalah pola komunikasi. Pentingnya di sini adalah motif sosial mempengaruhi cara individu berkomunikasi, bernegosiasi dengan orang lain. Nah, yang ketiga adalah pembentukan kelompok. Ya, motif sosial ini menjadi dasar bagi kita individu untuk membentuk dan juga bergabung dengan kelompok sosial. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motif sosial. Yang pertama adalah budaya dan norma sosial. Nah, kita akan melihat nilai-nilai dan harapan masyarakat mempengaruhi bagaimana individu ini mengembangkan motif sosial itu sendiri. Nah, berikutnya pengalaman pribadi, ya, riwayat interaksi dan penghargaan sosial ini membentuk motif sosial individu itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah faktor kepribadian dan disposisi, ya, sifat dasar dan kecenderungan psikologis individu juga turut membentuk, ya, motif sosial itu sendiri. Bagaimana implementasi motif sosial dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, teman-teman, adalah kegiatan sukarela. Ya, motif afiliasi ini mendorong keterlibatan dalam kegiatan sosial komunitas. Yang kedua adalah kepemimpinan, di mana motif kekuasaan dapat mendorong individu itu sendiri untuk mengambil peran sebagai seorang pemimpin.
Ya, yang ketiga adalah prestasi akademik. Motif prestasi ini adalah mendorong bagaimana kita berprestasi mencapai sebuah kesuksesan. Nah, dapat kita simpulkan dari kita rekomendasi dari motif sosial adalah yang pertama, memahami motif sosial adalah kunci untuk membangun interaksi dan hubungan yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan motif positif. Ya, mendorong pengembangan motif sosial yang positif dapat meningkatkan kohesi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga tadi, afiliasi dalam kehidupan, mengimplementasi motif sosial yang sesungguhnya. Tentunya individu mencapai tujuan dan memenuhi sebuah kebutuhan. Baik teman-teman, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.